Halo warga Konoha sekalian. Menurut keyakinan saya, kalau Konoha ini dipimpin oleh Cindo, kalau Indonesia dipimpin oleh Cindo, maka kita akan seperti Singapura. Kita akan jadi negara maju seperti Singapura. Wow, gila, 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 gila. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak yang tersinggung. Pasti banyak nggak terima. Pasti banyak yang mengatakan, nggak mungkin. Tapi guys, kalau kita perhatikan histori atau sejarah daripada Singapura, Singapura itu bisa maju karena apa? Karena Cindo kan. Suka nggak suka, kita harus mengakui bahwa pendiri daripada Singapura itu adalah Cindo, yaitu Pak Lee Kuan Yew ya. Pak Lee Kuan Yew itu orang Surabaya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha bisa jadi negara maju? Kalau kita perhatikan, Singapura itu mayoritas Cina. Saya tidak rasis di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak rasis. Mohon maaf ya. Saya tidak mengatakan bahwa China itu bangsa lain, bukan ya. Cindo itu adalah saudara kita, sebangsa dengan kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus Cindo? Apa bedanya dengan suku lain gitu? Apa alasannya? Karena gini guys, suka nggak suka, setiap suku itu punya culture atau budaya masing-masing. Nah, budaya atau culture inilah yang membentuk pola pikir suatu masyarakat. Kita ambil contoh misalnya, seperti orang Batak. Orang Batak itu kenapa jadi pengacara? Kenapa? Karena punya culture atau budaya berdebat. Di pesta-pesta orang Batak itu berdebat. Makanya orang Batak itu sangat jago berdebat. Sehingga mereka jadi pengacara. Kemudian kalau kita ambil contoh lain misalnya seperti orang Manado atau orang Timur misalnya. Jadi musik-musik yang ada di Indonesia sekarang ini ya, musik-musik TikTok dan sebagainya itu kan dikuasai oleh musik Timur ya. Ya, kenapa orang Timur itu sangat suka bernyanyi seni gitu? Kenapa? Karena mereka mayoritas Kristen dan Kristen itu punya culture atau tradisi bernyanyi di gereja. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Timur itu sangat suka bernyanyi. Ditambah dengan mereka juga sebenarnya sangat suka di seni musik ya, sangat menyukai musik. Jadi culture itu mempengaruhi karakter atau pola pikir suatu suku atau suatu bangsa gitu. Sama seperti Cindo misalnya atau orang China. China itu karakternya apa sih? Karakter orang China itu mereka dalam bekerja itu punya integritas. Jadi kekuatan daripada orang China itu adalah kejujuran. Saya tidak mengatakan semua orang China itu jujur ya, disclaimer on ya. Tapi biasanya mereka mengedepankan yang namanya kejujuran. Kenapa mereka mengedepankan kejujuran? Karena mereka lebih dominan di bidang usaha. Seperti, bikin perusahaan ya. Pokoknya orang-orang pengusaha, pebisnis gitu ya. Pebisnis itu modal utamanya apa? Kejujuran. Jadi kalau ada seorang pebisnis nggak jujur, nggak bakal berhasil. Gimana kita mau berhasil berbisnis kalau kita bohong? Nggak ada orang yang percaya dengan kita. Nah, apakah ini modal utama membangun suatu negara? Yes. Membangun perusahaan dengan membangun suatu negara itu nggak sama sebenarnya, tapi mirip-mirip gitu. Jadi, kalau Cindo itu membangun negara kita, maka mereka akan apa? Mereka akan jujur gitu. Transparansi. Itu yang paling utama. Sama seperti Singapura. Singapura dibangun atas apa? Atas dasar kejujuran, transparansi. Lee Kuan Yew membangun Singapura atas dasar kejujuran. Ya, beruntung Singapura itu mayoritas China, sehingga apa? Sehingga mereka bisa maju. Coba kalau di Singapura itu nggak ada orang China. Bukan berarti saya rasis di sini, bukan ya. Tapi permasalahannya ya mereka susah maju. Karena budaya suatu komunitas, suatu suku itu mempengaruhi pola pikir kita. Jadi orang Cindo itu kalau saya perhatikan, karena saya sering berbisnis dengan orang Cindo ya, atau sering bertransaksi dengan orang Cindo, bukan berarti saya mengatakan atau mengganggu-ganggukan Cindo ya, tapi mereka sangat-sangat jujur. Jadi untuk membangun suatu bangsa itu dibutuhkan yang namanya kejujuran. Sama seperti China. Kenapa China itu benci banget dengan yang namanya koruptor? Karena apa? Karena mereka punya tradisi kejujuran. Jadi tradisi orang China itu, tradisinya itu lebih berdagang ya. Kalau kita berdagang itu harus jujur, nggak boleh nipu. Karena kalau kita nipu, walaupun untungnya gede, itu nggak akan barokah gitu ya.
Lebih baik untungnya sedikit, tapi kita jujur. Itu prinsip daripada orang China. Sehingga apa? Sehingga mereka sukses. Dimanapun mereka berada harus jujur gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka dipercaya oleh orang lain. Nah, membangun negara juga seperti itu. Jadi teman-teman yang nonton video ini ya, teman-teman orang Batak, orang Jawa, orang Sunda dan sebagainya, ya orang Minang dan sebagainya, tolonglah please kita kasih kesempatan bagi orang Cindo gitu. Ya, ada banyak kok Cindo yang berintegritas ya, banyak kok ya calon-calon pemimpin gitu ya. Ada banyak kok kalau seperti yang di Konoha. Banyak konten kreator atau anak muda gitu, seperti yang baru-baru ini viral ya di media sosial. Pak Tanoko, ya Pak Tanoko juga bisa kok jadi pemimpinnya. Atau orang-orang terkaya di Konoha itu kan banyak orang Cindo ya. Bisa kok jadi pemimpinnya. Seperti misalnya Pak Andrew gitu ya. Andrew Susanto gitu. Pak Andrew Susanto itu pengen masuk ke dunia politik dulu ya, jadi pejabat. Tapi dia menolak karena apa? Karena di depan sudah minta duit duluan gitu. Sehingga dia nggak masuk ke pemerintahan. Itu bobroknya pemerintahan kita, guys. Bobroknya politik kita. Ya, di awal sudah diminta duit ratusan miliar. Gimana kita mau jujur kerja ya kan? Kalau di awal kita sudah dikasih tembok harus ngasih duit miliaran ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi guys, ya, menurut keyakinan saya akan jauh lebih cepat Konoha itu jadi negara maju kalau kita kasih kesempatan bagi orang Cindo. Bukan berarti saya rasis ya, tapi culture. Artinya gini, kita akan memberikan job atau pekerjaan itu sesuai dengan bidangnya. Kita kan sering mengatakan seperti itu ya. Orang Minang itu jago dalam dagang. Ya, makanya banyak orang Minang buka warung Padang gitu. Orang Sunda itu jago dalam apa? Dalam hubungan antara manusia dengan manusia karena dipengaruhi oleh filosofi Sundawitan. Sehingga banyak orang Sunda itu jadi duta gitu ya, duta besar gitu ya. Ya menjalin hubungan gitu ya. Orang Sunda itu sangat menjalin hubungan antar manusia dengan manusia dipengaruhi oleh apa? Filosofi Sundawitan. Jadi ini dipengaruhi oleh culture atau budaya kita masing-masing. China itu lebih ke apa? Lebih ke memimpin perusahaan. Karena apa? Karena kejujuran. Jadi untuk memimpin Konoha jadi negara maju, kasih kesempatan bagi Cindo. Ya. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Bukan berarti saya rasis di sini, bukan. Saya tidak ini ya mau misah-misahkan suku enggak, tapi ada semacam skill atau kemampuan tersendiri ya suku tertentu gitu ya. Seperti orang Papua. Orang Papua itu kenapa banyak yang jebol jadi tentara? Karena kekuatan fisik gitu. Orang Papua kenapa mereka suka bernyanyi? Karena apa? Karena tradisi gitu juga ya. Itu juga dipengaruhi ya. Mereka punya tradisi menari gitu ya. Ya ada macam-macam ya. Jadi Konoha itu punya tradisi masing-masing ya. Sehingga ini membentuk pola pikir gitu. Ya, kemudian selain itu apalagi kelebihan daripada Cindo? Kelebihan daripada Cindo ini kalau saya perhatikan itu mereka itu juga menjaga hubungan antar manusia. Walaupun ya, disclaimer-nya, ada banyak juga Cindo yang kurang bergaul ya. Tapi kalau saya perhatikan, banyak sekarang Cindo yang mualaf. Seperti Richard Lee, ada banyak tuh ya. Seperti Deddy Corbuzier dan sebagainya. Saya sangat suka banget dengan yang namanya kalau Cindo itu mualaf. Karena apa? Ya karena dengan begitu mereka bisa jadi pejabat gitu. Ya kan? Itu lebih mudah gitu. Kenapa? Karena saya agama. Jadi tantangan terbesar kita itu sebenarnya agama. Kita memilih pemimpin itu sebenarnya, kalau boleh jujur, 80% saya agama, seiman gitu. Jadi kalau ada Cindo seperti, ada banyak tuh ya, pejabat-pejabat di Konoha, seperti Pak Yusuf Hamka gitu. Kemarin dia pengen mencalonkan gubernur ya, tapi kok ini dia ya, kok mundur dia. Saya berpikir jangan-jangan karena mahar kali ya. Jadi mahar itu ya, tanpa kita sadari ya mempengaruhi ya, bikin orang di depan jadi malas ya masuk ke partai politik. Saya sendiri juga kalau diminta mahar partai politik saya nggak mau. Ya jangan pakai mahar ya. Mahar itu sangat-sangat bikin orang nggak mau mengabdi gitu ya. Jadi guys, ya tanpa kita sadari, suku itu mempengaruhi pola pikir suatu bangsa.
suatu masyarakat. Ya, disclaimer on ya, saya tidak mengatakan suku yang lain nggak cocok ya. Ya, orang Jawa juga bisa kok ya jadi pemimpin, tapi kan selama ini kan sudah Jawa kan. Kita sudah ngasih kesempatan bagi orang Jawa. Apakah kita jadi negara maju? Enggak. Kasih kesempatan bagi Cindo gitu. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Karena mereka ahlinya di situ, ya. Punya keahlian di situ. Jangan langsung berpikir negatif dulu. Oh, nanti Konoha akan dijual. Enggak juga. Jangan berpikir terlalu ini ya. Terlalu apa namanya? Terlalu berpikir negatif. Dulu saya berpikir ya, saya sampai berpikir kalau Konoha itu masih mayoritas Hindu Buddha, maka menurut keyakinan saya Konoha itu akan cepat jadi negara maju. Karena apa? Karena kita nggak masalah dengan Cindo gitu. Karena seagama, ya rata-rata Buddha atau Kristen gitu. Kalau kita agama Hindu Buddha itu nggak masalah dengan agama Kristen, ya nggak masalah. Yang mau jadi pejabat nggak jadi masalah. Ya sangat toleransi. Kristen dengan Hindu dan Buddha itu toleransi gitu. Ya sehingga apa? Sehingga ya kalau kita tetap mayoritas Hindu Buddha, kita bisa jadi negara maju gitu. Karena dipimpin oleh Cindo. Ya, bukan berarti saya mengatakan Cindo itu semuanya jujur ya, saya nggak mengatakan seperti itu, tapi rata-rata mereka sangat kerja keras, mereka punya integritas, mereka akan memperbaiki negara seperti memperbaiki perusahaan, membangun perusahaan gitu. Tapi sayangnya kita memilih pemimpin itu berdasarkan agama, itu yang jadi penghambat. Jadi walaupun yang nonton videonya cuma 2-3 orang, nggak jadi masalah, karena saya nggak nyari duit dari YouTube. Supaya apa? Supaya kita cari negara maju. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.